Ini sama-sama akan membahas seperti biasa ya, di Editors View itu akan selalu ada dua topik. Tapi yang untuk yang pertama kita akan membahas mengenai soal rencana Pak Jokowi yang akan cawe-cawe. Tapi kita mungkin akan samakan perspektif dulu ya ini. Tidak banyak mungkin atau mungkin kurang familiar ya pemirsa, ini cawe-cawe ini apa sih sebetulnya kalau berdasarkan yang saya baca nih ya. Kalau berdasarkan KBBI, cawe-cawe ini adalah turut mengurus, turut menangani, tapi kalau di bahasa anak gaul ikut campur. Nah, kalau dari Mas Ma'ruf sendiri seperti apa melihatnya? Cawe-cawe ini apa sih? Gitu. Kebetulan itu kan term Jawa dan saya orang Jawa sebenarnya. Jadi cawe-cawe itu ikut campur, jadi ikut ngurusin lah gitu kira-kira suatu hal gitu. Jadi ketika konteksnya itu pemilu ini menjadi suatu yang ramai sekali gitu karena ini di luar kelaziman. Jadi belum pernah ada presiden yang secara terbuka bilang mau cawe-cawe, apalagi ada nanti kita akan bahas apa alasan dibalik cawe-cawe itu arahnya seperti apa gitu kira-kira. Jadi memang itu niat banget memang Pak Jokowi ingin ikut terlibat. Baik, kalau dari Mas Iqbal sendiri, Mas Iqbal melihatnya cawe-cawe itu apa sih? Sebenarnya dalam konteks pemilu, Presiden memang ingin memastikan bahwa pemilu itu luber dan jurdil ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu memang saya rasa tidak perlu cawe-cawe pun memang Presiden berkewajiban. Karena masa jabatan beliau kan baru berakhir itu Oktober 2024. Cuma memang di kalangan media, bahkan di kalangan netizen pun yang komentar di Instagram, CNBC atau media sosial lain memang tafsirannya memang jadi kemana-mana nih. Jadi tergantung arah dari keberpihakan mereka gitu loh. Baik, jadi kalau boleh disimpulkan cawe-cawe ini kita sepakati aja bahasanya ikut campur gitu ya. Menarik jika kita melihat bahwa apa sebetulnya tujuan dari Pak Jokowi ingin ikut campur ya. Tapi seperti biasa nih kalau di Editors View kita akan membahas dulu mengapa di Editors View kali ini redaksi begitu ya membahas mengenai Pak Jokowi yang cawe-cawe. Apa sih yang menarik dari topik ini sehingga redaksi mengangkat topik cawe-cawe ini? Kalau saya kira karena ketidaklaziman tadi ya, karena memang jadi ini kan juga konteksnya tidak berdiri sendiri gitu. Konteksnya tidak berdiri sendiri kalau kita lihat bahwa sudah semacam ada pemahaman umum bahwa ada semacam capres-capres yang di-endorse Pak Jokowi kan kira-kira. Kita sebut saja Pak Ganjar terus terang karena memang satu keluarga dari Partai Banteng Mas Iqbal ya. Kemudian kedua Pak Prabowo ya kan yang seringkali diajak bareng gitu kan. Kalau dulu kita ingat ada beberapa di Musra Jokowi itu kan ada rambut putih dan muka keriput kira-kira gitu kan. Bahasa simbolis sekali gitu bahwa itu konteksnya saya kira tidak bisa dilepaskan dari situ, Sinta. Baik, tapi kalau dari Mas Iqbal sendiri ini sebetulnya apa yang menarik kita membahas mengenai cawe-cawe dari Pak Jokowi ini? Kalau dari penuturan pemimpin redaksi kami ya, yang kemarin kebetulan ikut dalam pertemuan itu kan momennya pertama kali di pertemuan PIMRED itu ya. Memang suasananya adalah Presiden itu ingin kita jadi negara maju. Kemudian beliau selalu mention bahwa waktu kita tinggal 13 tahun itu konteksnya mungkin bonus demografi ya. Kemudian terkait dengan pemilu yang tadi luber dan jurdil gitu. Cuma memang Presiden juga menekankan soal program-program yang menjadi bukan semacam ya, tapi memang program utama beliau. Entah itu hilirisasi, kemudian pembangunan IKN ya. Itu yang memang selama ini sudah ya kita tahu bersama dan kita sering juga kupas ya. Bahkan tim riset Mas Ma'ruf juga sampai menguliti segala macam. Semacam ada kegalauan dari Presiden apakah program-program ini akan dilanjutkan di periode berikutnya. Karena kita tahu Presiden sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. Tidak bisa 3 periode ya. Sudah tidak bisa, tidak bisa arah ke sana. Tapi memang ada keinginan bahwa program-program ini dilanjutkan. Karena tadi balik lagi ke artikel yang kita bikin bahwa tujuannya demi bangsa dan negara. Cuma memang ya kembali lagi itu menurut saya kalau saya menangkapnya kegalauan yang wajar sih ketika seorang pemimpin dia mau lengser, sama seperti ketika Pak SBY mungkin mau lengser, apakah programnya akan dilanjutkan oleh Pak Jokowi sih? Baik, kalau dari tim riset sendiri, ini sebetulnya Pak Presiden Jokowi ini wajar nggak sih galau begitu atau mungkin artinya khawatir bahwa program-programnya ini nanti dilanjut atau tidak nih? Kita sempat lihat juga begitu ya, bahkan pernah dibahas juga oleh redaksi mengenai komentar Pak Yusuf Kalla terkait dengan sebetulnya program-program dari Pak Jokowi ini boleh evaluasi lagi begitu. Ada beberapa program yang mungkin bisa dilanjutkan, tapi ada beberapa program yang mungkin sebaiknya dievaluasi ulang. Nah, kalau dari tim riset sendiri, dari Mas Ma'ruf sendiri, sebetulnya seperti apa? Apakah kegalauan dan juga kekhawatiran dari Pak Jokowi ini
cukup relevan begitu di situasi seperti sekarang atau seperti apa? Artinya kan mungkin nanti masyarakat begitu akan berpikir bahwa wah nanti kita sudah bisa tahu nih kira-kira siapa calonnya gitu ya. Kalau mengingat ada kekhawatiran artinya nanti akan ada semacam arahan begitu ya. Kemana nih begitu ya. Jadi kalau saya lihat kan gini, pertama kalau kita ngelihat dulu sebenarnya motif dari cawe-cawe itu apa gitu kan. Kalau yang pertama tadi Mas Iqbal untuk konteks eksekutif yang bertanggung jawab untuk suksesi yang bagus berlangsung seperti ketentuan itu wajar ya juga. Tapi kan ketika dia ada vested interest, ada kepentingan pribadi untuk menentukan siapa yang harus menjadi presiden, itu menjadi sebuah kontroversi politik gitu. Nah, dan kalau saya secara pribadi kalau kita analisa memang Pak Jokowi itu ada intensi untuk menentukan saya maunya presidennya ini. Gitu. Salah satu contoh yang paling gampang juga dari statement beliau bahwa kita punya tadi dibilang keterbatasan waktu untuk mengejar menjadi negara maju 13 tahun lagi. Artinya pemimpin ke depan yang akan menentukan. Dan sekarang posisinya Indonesia itu kan sebenarnya masih terjebak di middle income trap gitu. Jadi terjebak di negara berkembang gitu. Karena PDB per kapita kita itu rata-rata di zaman Pak Jokowi itu 3.000. Gitu. Sekarang itu udah 4.000. Untuk menjadi negara maju itu butuh 12.000. Nah, yang menariknya adalah sebenarnya kalau kita lihat data yang saya kulik dari Bank Dunia, justru di zaman Pak Jokowi itu kita terjebak dalam trap itu makin susah gitu. Beda dengan Pak SBY yang justru bisa keluar dengan cepat gitu. Salah satunya pendapatan per kapitanya waktu zamannya Pak SBY itu bisa naik 180% dari awal sampai ketika akhir. Pak Jokowi sekarang ketika 8 itu hanya naik 33%. Artinya apa? Kenapa itu jadi alasan gitu? Padahal selama ini ngapain kira-kira gitu bahasanya. Mungkin boleh gitu. dibilang gini ya, ada juga beberapa target yang boleh dibilang tidak tercapai begitu. Kita sebut saja pertumbuhan ekonomi begitu. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target. Nah, tapi kalau betul sekali. Kalau dari redaksi sendiri melihatnya seperti apa? Tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Maruf ini sebetulnya banyak nih ya target-target yang tidak sesuai harapan begitu. Boleh dibilang juga sebetulnya angka kemiskinan ya masih cukup tinggi, bahkan boleh dibilang bertambah sih ya kalau kita lihat dari datanya. Kalau dari Mas Iqbal sendiri seperti apa melihat? Ya memang benar yang disampaikan sama Mas Ma'ruf ya, bahwa dari sisi angka bahwa kita melihat memang PDB itu kan memang dia pertumbuhannya tidak setinggi era sebelumnya gitu. Tapi kan pemerintah pasti bisa berdalih ya ini ada COVID, ada banyak tantangan dan segala macam gitu. Terus misalkan ada perang di Rusia dan Ukraina juga. Tapi kalau menurut saya sih memang Presiden ingin bahwa mimpi jadi negara maju itu kayaknya mimpi dari dulu. Gitu loh. Cuman memang konkretnya dan basisnya mungkin Presiden merasa bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini mungkin itulah jadi dasarnya, fondasinya. Entah itu infrastruktur yang kemudian juga hilirisasi. Cuman yang saya ingin tekankan bahwa sebenarnya setiap kepemimpinan itu dia punya rencana kan. Betul. Punya warna sendiri ya. Dan dia punya program tersendiri gitu. Makanya kemudian beberapa waktu lalu kita ngomongin lagi tuh misalkan soal GBHN. Iya, betul. Entah itu berubah namanya menjadi PPHN atau segala macam. Cuman di tengah jalan kan juga PDIP salah satu partai terbesar dia keluar kan. Dia nggak mau ngebahas lagi karena dia takutnya ini malah jadi perpanjangan masa jabatan gitu kan. Cuma memang keberlanjutan pembangunan ini yang menurut saya selama ini tuh nggak pernah ada yang patuh gitu loh. Misalkan ada RPJP, kita punya rencana pembangunan jangka panjang. Tapi apakah kemudian setelah pemerintahan berganti dia akan patuh mengikuti RPJP? Saya rasa paling enggak. Paling cuma dimodifikasi atau diadaptasi nggak akan banyak. Gitu. Cuman atas nama itu kemudian menentukan siapa yang terpilih, menurut saya itu tidak fair untuk sebuah pemilu yang seharusnya kita ya biar rakyat berkehendak lah gitu kira-kira. Itu bukan kehendaknya Jokowi tapi udah kehendaknya rakyat lagi. Waktu Anda sudah habis, ya kalaupun tidak maksimal ya jangan salahkan yang lain. Tapi kan sebetulnya tidak gitu, secara lisan disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi untuk menentukan siapa yang kemudian bisa memimpin. Betul. Beliau hanya menyampaikan bahwa kekhawatiran bagaimana nanti pemilu bisa kondusif atau tidak, menjaga polarisasi, lalu juga bagaimana program-program seperti tadi sudah disampaikan ya, jangan sampai IKN nih baru mau mulai, belum setengah jalan sebetulnya. Ini jangan jadi sampai hambang kedua. Kayak hambalang gitu ya. Nah, tapi menarik jika kita membahas mengenai program-program dan juga sebetulnya warna dari Pak Jokowi lah. Kita lihat bahwa sebetulnya ya di era Pak Jokowi infrastruktur juga memang berjalan. Betul. Pasti di setiap kepemimpinan akan selalu ada kekurangan dan juga kelebihan. Tapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa beliau ini secara gamblang menyampaikan akan cawe-cawe. Walaupun sebetulnya kita kurang paham juga secara tepat ini mau cawe-cawenya
di mana nih dan seperti apa begitu ya? Apakah di era kepemimpinan presiden selanjutnya kah begitu ya atau hanya di program-programnya saja kah? Kita lihat nih respon dari lawan politik yang justru semakin panas dengan rencana Pak Jokowi yang katanya akan cawe-cawe. Bagaimana Anda sendiri melihat? Kalau dari sisi oposisi ya saya rasa wajar ya karena memang bahkan ada dugaan misalkan ada penjegalan salah satu calon presiden misalkan Mas Anies Baswedan misalkan betul. itu kan cara ngejegalnya tuh lewat misalkan pengambil alihan Partai Demokrat itu kan yang masih menjadi Atau mendekati isu Nasdem. atau mendekati karena Nasdem itu mungkin memang begini. masih jadi isu yang sangat-sangat hangat ya. Makanya saya pikir ketika oposisi menggunakan cawe-cawe ini sebagai peluru lah istilahnya gitu untuk membombardir presiden ya saya rasa sih wajar ya ketika ada kekhawatiran itu yang tadi disampaikan oleh Mas Ma'ruf sih. Tapi sebetulnya juga mungkin lawan politik ini khawatir bahwa nih kalau presiden yang sekarang sedang memimpin begitu ya. Tadi sebut saja atas nama bangsa dan negara saya memiliki tujuan yang baik, saya akan cawe-cawe. Tapi kalau buat lawan politik nanti jangan sampai curang nih gitu kan. Nah, kalau Mas Ma'ruf sendiri melihatnya seperti apa? Ya makanya tujuan itu baik sebenarnya, cuman caranya kan tidak baik. Itu problemnya kan. Caranya tidak baik dan kita boleh saja sebagai misalkan nih oposisi bilang aja apa benar alasan itu atau tidak misalkan untuk meneruskan dinasti politik, meneruskan misalkan Gibran, Bobi, kan bisa saja seperti itu. Dan itu kan nggak baik gitu menurut saya. Dan saya pikir Pak Jokowi tetap aja mengikuti pola yang ada bahwa kita ada perencanaan pembangunan jangka panjang ya kan. Ikutin aja pola itu dan semua presiden saya pikir beliau juga meneruskan sebenarnya infrastruktur meneruskan zaman Pak SBY yang mandek kan sebenarnya dan dia tinggal ya bagaimana tinggal berharap gitu untuk itu diteruskan tapi tidak sampai kemudian melakukan mengkondisikan mengintervensi dalam proses pemilihan. Baik, tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi berarti artinya sebetulnya beliau mengamini dong ada fungsi pengawasan yang mungkin selama ini tidak berjalan baik sehingga beliau harus turun tangan nih. Oke, saya akan turun tangan, saya akan cawe-cawe. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Saya kira nggak bisa karena itu memang kita kan ada aturannya kan. Kita kan hidup bernegara itu kalau kita tidak ikutin aturan tata negara ya rusak kalau saya kira. 2 periode memimpin cukup ya? Sudah cukup lah. Artinya ya kalau kemudian hasilnya tidak maksimal ya kenapa gitu aja ya udah terjadi gitu. Tinggal ya berharap saja kira-kira akan diteruskan dan memang sebenarnya Pak Jokowi itu visioner. Infrastruktur memang dampaknya tidak sekarang. Tahun berikutnya tinggal memang ya tapi tidak dengan alasan itu dengan alasan bahwa kita nanti agar bisa keluar dari middle income trap dia kemudian saya maunya ini nggak bisa seperti itu. Apalagi dengan tujuan konektivitas, iya karena dan sebagainya. ya saya bilang tadi ya itu satu sisi kedua kalau alasannya untuk dinasti politik bagaimana? Kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu kan gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau dari Mas Iqbal sendiri bagaimana melihatnya? Apakah ini juga mungkin salah satu ya kita boleh mungkin berprasangka begitu. Apakah ini juga salah satu upaya begitu untuk bisa artinya meneruskan dinasti politik atau seperti atau ini memang murni aja untuk mengawasi begitu. Kalau tadi Mas Ma'ruf menyampaikan ya terus selama ini kemana aja begitu kan. Artinya 2 periode itu bukan waktu yang sebentar ya. Betul. Walaupun sebetulnya untuk bisa membenahi, membangun sebuah negara kita lihat untuk bisa lepas dari middle income trap ini bukan persoalan sepele begitu ya. Cukup butuh waktu yang boleh dibilang cukup lama bukan sebentar begitu ya. Ada extra effort lah untuk kita bisa keluar dari middle income trap. Nah, tapi kalau terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf soal dinasti politik nih. Kalau dari redaksi sendiri melihatnya seperti apa? Iya kalau dari sisi pemilu ya, terutama terkait dengan dinasti politik sih pasti kan semua dinasti politik, entah itu di pusat maupun di daerah. Ada aja pasti ya kalau mereka mau dinasti itu ya. Berdalih bahwa enggak kok kita kan ikut pemilihan, kita kan ikut pemilu sebagaimana kontestan itu yang lain. aja anaknya, ponakannya, saudaranya. Pasti kan selalu begitu, itu polanya kan selalu lazim ya. Cuma memang Pak Jokowi memang pasti ingin memastikan bahwa ketika dia selesai masa kepemimpinannya ya tentu semuanya anaknya tanda kutip atau menantunya dijagain lah dalam artian gitu. Jadi dalam artian ketika nantinya ikut pemilihan lagi entah untuk naik level untuk misalkan Mas Gibran mau ke Jawa Tengah atau Mas Bobi ke Sumatera Utara misalkan yaitu bisa dipastikan bahwa ketika mereka berpartisipasi paling tidak mereka nggak diisengin. Nggak disengin lah. Nggak disengin benar. Kadang-kadang kan simpel ya cara ngisengin itu kan entah dari penegak hukum, dikerjain dari sisi kasus atau segala macam itu. Pak Jokowi ada, kalau saya sih menangkap bahwa memang kegalauan itu terasa. Kegalauan orang yang akan selesai. Saya rasa sih di semua organisasi ya pasti setelah dia memimpin dia pasti ada perasaan bahwa nanti gimana ya.
Siapa yang menjaga? selanjutnya gimana ya? Apakah program ini bakal lanjut apa enggak? Siapa yang mengawasi juga program-program yang kita juga tidak memungkiri ya, banyak program-program Pak Jokowi yang boleh dibilang sukses ya.